In this special week, kita akan membahas reading comprehension skills yang akan aku post setiap harinya. Jadi, jangan lupa untuk cek semua videonya untuk meningkatkan reading comprehension skills kalian. Happy learning, everyone! Oke, hari ini yang akan kita bahas adalah reading comprehension yang menanyakan topik dan main idea. Kemarin kita sudah belajar tentang scanning and skimming. Nah, kita lebih spesifik lagi tentang topic and main idea. Karena topic and main idea ini sangat sering sekali muncul di setiap soal. Entah itu di SBMPTN, Mandiri, PTN STAN, TOEFL, IELTS, dan semuanya. Ini penting banget. Nah, di sini kita akan ada materialsnya, lalu practice, lalu kita ke soal-soal untuk pembahasannya. Topik dan main idea ini sebenarnya hampir mirip saja, sama aja kayak kita mencari general sense-nya. Tapi yang namanya beda kata ya berarti beda arti dong ya. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah topiknya. Topik adalah a word or a phrase or a clauses but not a sentence. Berarti topik itu bisa berupa kata, bisa berupa frase, bisa berupa clause, bukan berupa kalimat. Nah, kalian cek saja di videoku sebelumnya, kita sudah bahas tentang perbedaan kata, frase, sama clause, sama sentence. Itu ada di video kedua, kalau nggak gitu video ketiga di General English. Kalian ceknya di playlist itu. Oke, yang kedua, topik itu selalu repeated, referred to by pronouns or other words. Berarti dia itu topik selalu diulang-ulang. Sama aja kayak kita mencari main idea. Main idea kan kata-kata yang sering muncul di teksnya. Nah, itu topik maksudnya ya. Kata-kata yang sering muncul di teks. Di sini ada kata, when you read the meaning, you should begin by looking the topic. It connects to what you read, to what you already know. Berarti, sebelum kamu membaca isinya itu, kamu harus mencari topiknya. Berarti sudah terarah gitu loh. Oh, ini yang mau aku baca adalah tentang PSBB di Jakarta. Atau mungkin tentang Black Lives Matter yang sekarang lagi booming di Amerika ya, kayak gitu. Berarti kalian sudah terarah nih antara apa ini? Connects to what you read. Jadi mengkoneksi apa yang akan kamu baca sama what you already know, yang sudah kamu ketahui. Berarti synchronize gitu antara yang sudah kamu ketahui awalnya sama yang akan kamu baca. Ini memudahkan kalian agar lebih paham tentang isinya kayak gitu. Terus, ask yourself, what is this about? What is the general idea? Nah, itu topik. Jadi, kira-kira tentang apa sih teksnya? Atau kira-kira general idea-nya itu apa? Kayak gitu. Kalian harus tahu. Berarti kalian harus tahu topiknya gitu. Contohnya kita praktis dari yang simple-simple dulu. Di sini ada kata, ada dua kumpulan kata. Kira-kira topiknya yang mana? Oh ya, topik sama main idea itu sama saja. Tidak boleh terlalu general, tidak boleh terlalu spesifik, tapi harus bisa mencakup semua idea. Yang pertama ada kata elephants, zebras, African animals, lions, tigers. Kira-kira topiknya yang mana? Antara 5 pilihan itu. Oke, yang African animals. Karena apa? African animals itu contohnya adalah elephants, zebras, lions, and tigers. Kalau kalian menjawab antara elephants, zebras, lions, atau tigers, berarti itu terlalu spesifik. Yang bisa mencakup semuanya adalah African animals. Oke, kita lanjut yang kedua. Coba kalian kerjakan dulu, kira-kira topiknya yang apa? Oke, bener banget jawabannya adalah yang basketball games. Kalau kalian sudah belajar atau pernah main basket, pasti kalian tahu kalau di basketball games itu ada
liveries, scoreboards, clocks, fans, baskets, players, sama coaches. Nah, tadi yang kita bahas adalah topik secara umum, contohnya yang masih gampang-gampang. Nah, kalau yang ini ada topik in paragraph, berarti kita mencari topik di dalam paragraph. Paragraph sendiri itu apa sih? Paragraph is a group of sentences that are all about the same thing. That is, they all have the same topic. Paragraph itu adalah kumpulan dari kalimat. Mungkin kalian yang hanya tahu adalah kumpulan dari kalimat. Padahal di paragraf itu harus nyambung nih. Berarti antara kalimat pertama sampai terakhir di paragraf itu harus saling berkaitan. That is, they all have the same topic. Sudah dikatakan kalau itu mempunyai topik yang sama. Jadi seumpama kalian menemukan modelnya itu kayak paragraf, kumpulan dari kalimat. Ternyata idenya itu jumping gitu. Antara kalimat 1, 2, 3 itu nggak ada yang nyambung. Kalau yang kayak gitu tidak bisa kita sebut sebagai paragraf. Karena paragraf itu harus saling berkaitan idenya. Oke, di sini ada paragraf, ada satu paragraf, terus kalian harus mencari topiknya. Coba kalian cari, di situ ada pilihannya. Yang pertama, how elephants are good swimmers. Terus yang B, the largest animals in the world. Yang C, how elephants and whales are alike. Oke, kira-kira jawabannya yang mana? Oke, benar ya, jawabannya adalah yang apa? Ayo. Oke, kita bahas saja dari yang A. How elephants are good swimmers. Kita lihat di teksnya. Elephants are the largest land animals in the world. Whales are the largest sea animals. These two huge animals may in fact be related. Berarti ini tidak hanya menjelaskan tentang elephants, tapi juga menjelaskan tentang whales. Berarti kalau yang A terlalu spesifik, kalau yang A hanya menjelaskan elephants-nya aja. Kalau yang B, the largest animals in the world. Kalau the largest animals in the world kan terlalu banyak ya. Kan nggak hanya gajah, nggak hanya whales, kan banyak lagi. The largest animals itu apa aja gitu. Berarti kan dia terlalu general. Berarti jawabannya yang C. Coba, how elephants and whales are alike. Nah, di situ sama saja ada dua, menjelaskan elephant sama whales-nya juga, kesamaan mereka berdua. Berarti jawabannya adalah yang C. Next, kita praktis lagi ya soal yang lainnya. Masih sama topik in paragraph. Coba kalian kerjakan dulu. Oke, kita bahas dari yang A, the elephant's body. Kalau yang B, trunk-nya. Kalau yang C, dust bath-nya. Oke, kita lihat saja di teksnya. The elephant's trunk is not just a large nose or upper lip. It's an essential and unique feature. Terus bla bla bla. Kalimat ketiga, for when it is used. Berarti di sini adalah fokusnya adalah elephant's trunk. Terus diulangi lagi nih. It's essential. It itu kembali ke elephant. Terus di situ ada lagi for one, it is used to make many kinds of sounds. It-nya kembali elephant trunk-nya. Berarti ini dijelaskan berulang-ulangan. Berarti itu topiknya. Berarti jawabannya adalah yang B, the elephant's trunk. Kalau yang A, the elephant's body, berarti itu terlalu general. Karena yang di teksnya yang dijelaskan adalah trunk-nya saja, tidak keseluruhan badan. Kalau yang C, the elephant does bath, itu juga terlalu spesifik gitu. Yang dijelaskan adalah trunk-nya, bukan does bath-nya. Oke, jadi itu sekilas praktis untuk mencari topik di paragraf. Kita lanjut langsung ke main idea. Oke, main idea is the author's idea about the topic. Berarti adalah ide penulis tentang topik. Berarti bisa disimpulkan adalah main idea itu adalah perkembangan dari topik itu sendiri. It is always a complete sentence that includes both the topic and the idea. Nah, bedanya kalau topik tadi kan dia bukan berupa sentence, tapi berupa kata, frase, atau clause. Sedangkan main idea itu berupa kalimat.
that includes both the topic and the idea. Berarti sama-sama berisi tentang topik sama idenya. That the author wishes to express about the topic. Yang penulis itu ekspresikan tentang topik. Intinya pengembangan dari topik lah main idea itu. Contohnya di sini, jika ada topiknya cats, terus kira-kira possible main idea-nya apa? Apa sih yang muncul ketika kalian berpikir tentang cats, tentang kucing? Oke, jadi main idea yang bisa kita tuliskan di sini ada beberapa. Sebenarnya banyak banget sih. Yang pertama ada cats are usually very clean animals. Atau cats have very expressive faces. Atau cats are very adaptable animals. Nah, kalian bisa tambahin lagi ya. Contohnya, seumpama cats are the shy animals atau yang lainnya. Nah, itu adalah main idea. Jadi, main idea itu pengembangan dari topik itu sendiri. Jadi, harus berkaitan. Oke, kalau yang ini kita cari main idea-nya di paragraf. Di situ, tugas kalian yang pertama adalah mencari topiknya dahulu, baru mencari main idea-nya. Ingat, topik hanya berupa kata, klausa, atau frase. Oke, di teksnya kita baca sekilas. In some industrialized countries, people are retiring from work at an early age. Oke, berarti ini tentang retirement ya. From work at early age. Di usia yang masih muda gitu, yang masih awal. Berarti topiknya itu bisa kita simpulkan apa kira-kira? Dari kalimat people are retiring from work at an early age. Oke, topiknya adalah yang early retirement. Berarti adalah biasanya kita sebut early retirement itu PHK dini gitu. Nah, setelah kalian sudah dapat topiknya, kalian langsung saja ke main idea-nya. Kira-kira yang mana? Jangan lupa, jangan terlalu general, jangan terlalu specific. Oke, yang A dulu. Early retirement starts at age 55. Kalau yang ini kayaknya terlalu spesifik ya. Kalau yang B, in some industrialized countries, more people are retiring early. Ini hampir mirip banget sama kalimat pertama. Coba kita lihat kalimat selanjutnya. This is especially true in Europe, where many workers retire at age 55, bla bla bla. Di situ yang dijelaskan macam-macam countries apa cuma bagian Europe. Coba kita lihat di situ ada kata some European governments. Berarti di Europe lagi. Berarti tidak yang dijelaskan itu tidak hanya di beberapa tidak di beberapa kota atau negara, tapi hanya di Europe. Berarti kalau yang B itu terlalu general. Kalau yang B kan sasarannya di beberapa negara ya. Sedangkan kalau teksnya ini hanya fokus ke Europe. Berarti yang C. The trend to early retirement is creating economic problems in Europe. Ini. Oke, lanjut agar kalian bisa lebih paham lagi. Di sini ada teks lagi, ada satu paragraf. Coba kalian cari topiknya dahulu, baru kalian tentukan main idea-nya. Oke, bisa kalian pause dulu. Lebih baik itu kalian kerjakan dahulu, baru lihat penjelasannya, biar kalian juga sama-sama praktis. Namanya juga di video ini kan praktis ya. Tidak hanya pembahasan, berarti sekalian kalian belajar mengerjakan. Oke, langsung saja untuk teksnya kita baca sekilas. The average age of the population of many countries is getting older.
Berarti populasinya itu average age, berarti populasi di umur yang pertengahan gitu ya, maksudnya per umur yang sudah mau manula itu meningkat gitu jumlahnya. That means that business in those countries must adjust to older customers. Berarti harus disesuaikan nih servisnya untuk ke customers yang lebih berusia, yang lebih tua. In fact, many companies are working to respond to the special needs of the elderly. Nah, faktanya juga banyak companies ini yang respon terhadap orang-orang yang usianya tua. One examples of this is the medical industry. Berarti mereka itu menyiapkan yang namanya medical industry untuk elderly people. New medicines and technologies are being developed. Berarti fokusnya itu untuk penanganan customers yang usianya menua gitu. Berarti kira-kira topiknya apa nih? Oke, jadi topiknya bisa kita katakan yaitu new services for older customers. Berarti adalah penggalakan service yang terbaru nih untuk older customers, untuk elderly customers gitu. Nah, topik ini kan tidak berupa sentence ya. Ini hanya berupa apa kira-kira? Hanya berupa frase new services for older customers. Oke, terus kira-kira main ID-nya yang mana nih? Coba yang A. The medical industry is developing new medicines for the elderly. Berarti ini hanya menjelaskan medical industry sama medicines. Padahal di sini tidak hanya medicine juga sih sebenarnya, tapi juga technologies yang di-develop. Berarti kurang tepat. Ini terlalu spesifik. Kalau yang B, new products or services are being developed by many companies. Nah, kalau yang ini malah nggak ada sasarannya. Maksudnya, new product service-nya itu disasarkan kemana sih? Dikembangkan sama banyak companies itu, tapi sasarannya kemana? Padahal di sini topiknya adalah yang elderly customers atau older customers. Berarti jawabannya yang C ya, tinggal yang C. Kita lihat. Many companies are developing products and services for the increasing elderly population. Nah, ini sesuai. Berarti jelas tujuannya kemana, yang dikembangkan apa, kayak gitu. Oke, setelah kalian praktek yang masih gampang-gampang ini, kalian langsung saja, kita langsung bahas saja untuk soal-soal UTBK. Nah, sebelumnya yang kita bahas adalah, ini sering banget aku bahas, ini adalah main idea question types. Berarti kira-kira soal-soal, jenis soal yang menanyakan main idea itu seperti ini. Bisa kalian baca semua. Baca sendiri ya, di sini ada beberapa contohnya. Terus caranya masih sama, kayak skimming. Kemarin kita sudah bahas tentang skimming, yaitu read the first sentence of the first paragraph in the text. Udah kayak mencari main idea biasanya. Terus read the first sentence in each paragraph. Terus look for words that appear frequently. Oke, kira-kira kalian ada yang mau nggak kalau aku kasih link untuk download soal-soal UTBK, STAN, atau TOEFL gitu? Kalau ada yang mau, komen ya. Jangan lupa. Untuk soal yang pertama, ini hanya tersedia satu paragraf saja. Soalnya menanyakan, what is the topic of this passage? Berarti menanyakan topik. Nah, tadi kan topik itu kan bukan berupa sentence. Nah, kebetulan di pilihannya ini berupa frase ya kebanyakan. Nah, kita lihat saja di first sentence of the paragraph. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Kira-kira kalian cari saja di sini keywords-nya apa aja. Di sini ada distinction ya, perbedaan itu terbuat dibuat antara intelligence, antara intelligence and reasoning. Berarti di sini ada 3 poin nih, distinction, intelligence, and reasoning. Nah, dari 3 poin ini, kalian cocokkan saja di pilihan soalnya. Untuk yang A,
The intelligence of John Dewey. Nah, kalau di sini hanya membahas intelligence-nya saja, reasoning-nya tidak dibahas, distinction-nya juga nggak dibahas. Untuk yang B, distinctions made by John Dewey. Nah, kalau yang ini, distinction yang mana kayak gitu? Kan nggak dijelaskan antara intelligence dan reasoning. Berarti bukan. Kalau yang C, Dewey's ideas on the ability to reason. Nah, ini hanya bahas reason saja. Kalau yang D, how intelligence differs from reasoning in Dewey's works. Lihat saja, di sini komponennya ada intelligence dan reasoning. Nah, di sini kan tidak ada kata distinction, tapi ada kata differs. Differs sama distinction itu sama aja. Kalau distinction itu perbedaan, kalau differs itu membedakan. Cuma beda part of speech-nya. Yang satu dia sebagai noun, yang ini sebagai verb. Tapi memiliki makna yang sama. Oke, yang D berarti kita keep dulu karena ada 3 komponen ini kan. Kalau yang I, John Dewey's dissimilarity in the way of one's reasoning. Nah, di sini ada dissimilarity nih. Sebenarnya dissimilarity ini sama saja kayak distinction. Tapi yang dijelaskan hanya reasoningnya saja, tanpa ada kata intelligence. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. How intelligence differs from reasoning in Dewey's works. Untuk soal yang kedua, ini adalah soal SBMPTN tahun 2018. Di sini ada 2 paragraf, yang ditanyakan adalah main idea-nya. Maaf ya, ini soalnya nggak ada, langsung pilihannya saja. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah baca first sentence of the paragraph. Nah, yang pertama ini, untuk paragraf yang pertama, there are 2 crucial points on the topic of education and training of future educational psychologists. Di sini sudah kita tahu kalau ada 2 points yang penting, yaitu topiknya tentang education and training. Nah, edukasi dan training pada future educational psychologists. Psikologi pendidikan di masa yang akan datang. They are the space and context of the school or educational psychologist performance and the psychology undergraduate course curriculum. Jadi, yang dibahas itu antara ruang dan konteks di sekolah dan pendidikan psikologi dan the psychology undergraduate course curriculum dan berdasarkan kurikulumnya. Nah, tapi ini nanti fokusnya harus ada education sama training untuk educational psychologist. Kita langsung saja dilihat di pilihannya. Yang A, psychological elements in education. Nah, kalau yang di sini psychological elements-nya tidak dijelaskan nih. Kan harusnya ada education sama training ya. Terus yang B, important points of education and training. Sebenarnya ini hampir benar ketika kita tambahi kata psikologi. Tapi di pilihan ini tidak ada. Ini hanya menjelaskan poin yang penting tentang edukasi dan pelatihan, tanpa ada kata psychological atau psikologi. Berarti bukan. Yang C, the work of educational psychologist. Nah, kalau di sini nggak ada trainingnya, nggak ada pembahasan training. Yang D, educational policies for psychologists. Di sini hanya membahas policies-nya saja, gitu, tanpa ada membahas training. Berarti yang I ya, coba. Educational psychologist, education and training. Nah, ini komplit, ada 3 elemen di situ. Educational psychologist, ya kan? Education dan trainingnya. Berarti pas, sudah sesuai dengan first sentence and the second sentence in the first paragraph. Ini yang bisa mencakup keseluruhan teksnya. Harus ada elemen, ketiga elemen segitu. Jadi kalau kalian biar nggak bingung, kalian cari saja keywordnya dan elements-nya yang harus ada pada main idea. Di situ akan lebih mudah untuk menentukan main idea-nya apa. Oke, soal yang terakhir ya. Di sini kita juga mencari main idea-nya. Kita baca setiap
kalimat pertama di setiap paragrafnya. Yang pertama, nowadays our lives are practically dependent on the information communications technology. Berarti ini tentang information communications technology atau kita sebut ICT. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di paragraf 2 ya. The popularity of the internet social media unfortunately has not extended to the education sector. Nah, ternyata popularitas dari ICT ini dan sosial media tidak digunakan atau dimanfaatkan pada sektor edukasi. Lalu di paragraf 3, advancement of ICT should ideally be able to revolutionize education. Tapi seharusnya adanya ICT ini harus digunakan untuk edukasi nih. Terus di paragraf terakhir di kalimat pertamanya, unfortunately it is still a long road to revolutionize education in Indonesia through ICT. Nah, sayangnya ternyata penggunaan ICT ini masih membutuhkan waktu yang lama untuk digunakan di sektor edukasi. Berarti ini kan kaitannya antara ICT sama ICT atau teknologi ya, dengan edukasi. Berarti kita harus mencari kedua komponen tersebut di pilihan. Yang pertama, the access to ICT for Indonesian students. Nah, ini tidak ada kata education-nya ya. Hanya terletak pada akses ICT dan Indonesian students. Dan padahal di sini kan juga belum ya, aksesnya kan belum bisa kita dapatkan gitu. Terus yang B, the positive impact of ICT on modern life. Nah, di sini tidak dijelaskan juga secara detail tentang positive impact-nya gitu. Nggak ada kaitannya juga dengan edukasi. Kalau di sini kan hanya di modern life. Padahal di teksnya itu kaitannya dengan edukasi. Yang C, the use of ICT in education. Nah, di sini kebetulan ada dua komponen nih, ada ICT dan education. Yang di the benefits of ICT for life, manfaat ICT untuk kehidupan. Padahal di sini tentang edukasi. Yang I, ICT and modern life. Ini juga enggak. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah the use of ICT in education. Jadi sesuai dengan teksnya, keterkaitan antara ICT dan education. Nah, itu tadi beberapa contoh soal yang bisa kalian terapkan dan pelajari. Nah, Kak, yang pertama tadi kan kita cuma baca paragraf pertama ya, paragraf 2 nggak dibaca, tapi udah dapat idenya atau main idenya. Nah, sedangkan kalau yang ini, kenapa kita harus bahas per sentence di setiap paragraf? Nah, jadi kebutuhannya itu macam-macam ya. Kalau kalian sudah dapat menemukan main idenya di paragraf pertama, jadi kalian nggak perlu meneruskan membaca yang lainnya gitu. Kalau kalian sudah dapat komponennya atau keywords-nya, berarti ya sudah, kalian langsung saja jawab. Tapi kalau kalian belum, ya kalian baca saja each sentence per paragrafnya gitu. First sentence ya, in each paragraph. Sekian mungkin penjelasan untuk di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Stay tune untuk the next video.